telat juga tadi ya, masih di jalan, sehingga jadi baru mulai di jam 1 ini ya. Nah, di sini untuk melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu di FD, kita masuk ke pemodelan data satunya lagi, yaitu namanya ERG. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nanti diagram tersebut itu menampilkan apa saja yang bisa kita lihat antara hubungan dengan beberapa entitas. Nah, kalau kemarin kan entitas yang terhubung itu kan antar sesama proses ya. Nah, di sini untuk ERG itu sendiri itu adalah bagaimana kita menentukan tipe hubungan antar entitas tadi ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini apa namanya? Secara apa namanya? Dari bahasa asingnya itu namanya adalah entity relationship model ya, atau biasa disebut entity relationship diagram. Nah, makanya di sini nanti ada 3 komponen ya yang akan kita bahas itu adalah namanya entitas ya. Entitas itu lebih ke subjek yang terlibat dalam satu sistem tadi ya. Yang kedua itu atribut ya. Atribut itu adalah isi dari entitas tadi ya. Misal apa namanya, di dalam entitas tersebut itu namanya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu terdiri dari beberapa atribut. Ya, yang pertama itu adalah NIM, nama, misalkan kalau itu apalagi prodi ya, terus kalau tidak satu semester berapa, itu termasuk namanya atribut. Ya. Jadi atribut itu lebih ke karakteristik untuk si entitas tadi. Ya. Nah, atribut ini pasti isinya ya itu pasti lebih dari satu ya, karena yang namanya entitas seperti mahasiswa atau pekerja sekalipun itu jumlahnya pasti lebih dari satu ya. Dan tentunya di mana di dalam atribut ini itu kita mengenal yang namanya primary key ya. Primary key ini ibaratnya adalah atribut yang unik atau beda dengan yang lain supaya itu menjadikan sebagai apa namanya, nomor utama dalam si entitas tersebut ya. Jadi apa namanya, dalam entitas seperti mahasiswa ataupun karyawan atau misalkan dengan apa namanya, kalau tidak salah itu owner lah gitu. Itu yang membedakan adalah nomor induknya ya. Jadi kalau di mahasiswa yang membedakan dengan pekerja itu adalah kalau mahasiswa pakai NIM ya. Kalau di pekerja itu menggunakan misalkan NIP ya, nomor induk pekerja gitu. Nah, makanya di sini kita membutuhkan namanya primary key supaya bisa membedakan antara isi atribut dengan entitas A dengan entitas B yang lainnya gitu. Nah, satu lagi adalah relationship-nya. Ya, jadi dia termasuk hubungan apa ya? Apakah satu ke satu ya, satu ke banyak atau banyak ke banyak ya. Nah, kalau di sini kita menyebutnya adalah one to many atau many to many ya. Jadi nanti ada tiga tipe kalau tidak salah saya lihat. Nah, di sini untuk tipe atribut ya, ada beberapa kelas atau misalkan jenis ya, di mana kalau kita misalkan melihat isi atau dari klasifikasi setiap entitas itu kan pasti ada namanya umur ya, atau jenis kelamin, atau istilahnya adalah di sini namanya status perkawinan gitu ya. Nah, contoh yang pertama ini kita ambil, yang pertama ini adalah simple attribute cannot be subdivided ya. Jadi ini tidak bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi benar-benar dia berdiri sendiri ya. Misalkan contohnya adalah umur ya. Kalau umur kan udah jelas ya, misalkan dari entitas mahasiswa itu kan ada apa namanya, umurnya mulai rentang dari 17 tahun ya sampai dengan 22 tahun misalkan gitu. Nah, kalau jenis kelamin tentu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan ya. Dan juga untuk status perkawinan ya, kalau misalkan mahasiswanya S1 dan S2 ya, atau bahkan S3 pasti yang pertama itu single ya, yang kedua sudah menikah, yang ketiga misalkan cerai di apa namanya, cerai mati, atau misalkan cerai ditinggal salah satu pasangannya gitu. Itu kan termasuk yang namanya marital status atau status perkawinan. Nah,
Sehingga di sini dari ketiga contoh yang ada di sini ya, itu di mana atribut yang simpel seperti ini itu tidak bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Gitu. Nah, lalu berikutnya ada beberapa atribut ya yang bisa dipecah menjadi beberapa bagian lagi atribut. Misalkan kalau kita melihat alamat ya, kalau alamat kan terdiri dari yang pertama itu adalah jalannya di mana ya, lalu kotanya di mana. Nah, lalu misalkan di sini state itu kalau di di Amerika sana ya, itu lebih ke kayak provinsi lah gitu. Dan satu lagi adalah zip ya, ini lebih ke kode pos ya. Nah, itu kan bisa dipecah ya kalau misalkan menjadi beberapa bagian. Nah, lalu berikutnya kalau nomor telepon ya, nomor telepon ini udah jelas ya. Kalau di Indonesia kita menggunakan plus 62 gitu ya untuk area kode misalkan gitu ya. Sisanya adalah nomor HP atau misalkan nomor rumah gitu. Nah, tentunya kalau nomor rumah pun ya, itu kan pasti ada kode sesuai dengan kotanya masing-masing ya. Kalau misalkan di Jakarta itu 021 ya. Kalau di sini mungkin 0731 gitu. Itu kan masing-masing kota punya kode telepon rumah atau kantor yang berbeda-beda gitu. Sehingga itu bisa dipecah menjadi beberapa bagian gitu. Tentunya nomor ini disesuaikan dengan standar operator masing-masing ya. Kalau di HP kan kalau tidak 11 digit ya atau 12 digit, bahkan ada yang 13 digit gitu. Nah, lalu berikutnya di mana ada satu atribut yang bernilai single value ya. Jadi benar-benar tidak bisa dibagi ke orang lain gitu ya. Nah, pertama adalah setiap orang itu hanya punya satu social security number ya. Ini maksudnya lebih ke ini ya, kalau di di luar negeri sekalipun, yaitu lebih ke nomor penjaminan untuk kesehatan gitu. Tapi kalau di kita itu setiap orang ya pasti hanya mempunyai satu NIK saja. Jadi satu orang ini hanya untuk satu NIK saja gitu ya, NIK KTP ya di sini. Karena kalau misalkan ini digunakan ke orang lain ya, misalkan ternyata NIK-nya sudah dipakai orang yang lain seperti itu nanti nggak akan bisa dipakai sebagai single value attribute. Maka sehingga di sini yang namanya NIK KTP itu hanya bisa dimiliki oleh satu orang saja gitu. Jadi hampir tidak mungkin satu NIK itu dimiliki oleh lebih dari satu orang gitu. Nah, lalu berikutnya kalau misalkan kita lihat barang-barang elektronik ya, itu serial numbernya hanya ada satu saja. Ya, jadi nggak mungkin misalkan barang yang sama nih, misalkan rice cooker lah, yang jenisnya sama. Itu kalau kita lihat secara detail ya, yang ada di barang tersebut pasti ada namanya barcode ya, yang berupa namanya serial number. Nah, kenapa ini bisa dibedakan serial number seperti itu? Supaya bisa memudahkan garansi ya, kalau misalkan terjadi kerusakan atau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, sehingga di sini satu atribut ini hanya bernilai satu saja. Nah, ada juga kalau misalkan kita memiliki multi value ya. Misalkan satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu gelar ya. Jadi misalkan kita lulus dari Prodi TI, itu gelarnya adalah ST ya, sarjana teknik. Nah, terus kita mau lanjut ke S2 ya, misalkan S2 yang sama, misalkan S2 TI, itu juga gelarnya adalah MT atau Magister Teknik. Nah, dengan adanya dua gelar tersebut, artinya satu orang bisa memiliki lebih dari satu gelar gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita ikut pelatihannya berkompetisi ya, atau misalkan sertifikasi soal itu kan itu ada gelar ya di belakangnya, gelar untuk keahlian di bidang profesi masing-masing ya, misalkan kayak IPU ya, misalkan kayak beberapa manajemen proyek, itu bisa dimiliki oleh siapapun ya. Jadi satu orang ini itu bisa dimiliki lebih dari satu gelar gitu. Nah, lalu berikutnya juga setiap rumah bisa saja
memiliki lebih dari satu nomor telepon ya. Jadi atau misalkan dalam satu kakak ya, itu kan rata-rata kan pasti nomor HP-nya kan beda-beda ya. Mulai dari misalkan dari operatornya Telkomsel atau misalkan Indosat ya, atau sampai Excel, itu juga bisa dimiliki oleh beberapa orang dengan nomor yang berbeda sekalipun. Makanya di sini kenapa multi value attribute ini bisa mempunyai banyak nilai gitu. Artinya bisa memiliki lebih dari satu tipe. Gitu. Nah, dan tentunya untuk multi value attribute-nya itu akan ditampilkan dengan cara double line ya, untuk bisa terhubung ke entitas tadi ya. Jadi nanti kita mungkin agak beda ya kalau dengan DFD itu. Kalau DFD kan lebih ke penguraian ya, dari satu proses menjadi beberapa subproses. Kalau yang di ERD ini lebih ke hubungan antar entitas. Nah, untuk penggambarannya ya, contoh sederhananya adalah seperti ini ya. Jadi ini kalau entitas itu namanya adalah contoh mobil ya, roda 4. Nah, kalau kita lihat yang mobil roda 4 itu kayak misalkan biodata atau identifikasi itu apa aja. Misalkan yang pertama adalah nomor platnya. Ya, nomor platnya pasti di mana satu mobil hanya bisa memiliki satu plat nomor saja gitu ya. Nah, setelah itu baru ada namanya mod kode ya. Di sini kalau nggak salah lebih ke biasanya di nomor rangka atau nomor mesin gitu ya. Kan kalau kita lihat di STNK mobil atau motor kan pasti ada namanya nomor plat ya, nomor rangka, nomor mesin ya. Dan juga ada namanya tahun pembuatannya ya, misalkan tahun 2022 gitu. Dan satu lagi adalah memiliki warna juga ya. Jadi warnanya bisa berupa macam-macam ya, mulai dari hitam, putih, lalu silver ya, lalu banyak masih yang bisa digunakan sebagai warna kendaraan tadi. Nah, untuk membedakan keunikan dari atribut entitas mobil dengan yang lainnya, kita membutuhkan yang namanya primary key, atau di sini kita tandai sebagai key attribute ya. Nah, yang kita pilih adalah si card ID number tadi ya, supaya si atribut card ID number ini itu tidak bisa dipakai ke entitas yang lainnya gitu ya. Kalaupun mau dipakai entitas lainnya, itu nanti kita menggunakan sebagai foreign key yang bisa dipakai ke entitas selanjutnya gitu. Tapi tetap saja ya, kalau di entitas di sini kita membutuhkan primary key sebagai keunikan dari entitas tersebut ya. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat ya dari garisnya sendiri ya, untuk relationship ini kan masing-masing ada satu ya. Jadi misalkan mobil ini hanya bisa dimiliki satu nomor plat saja ya, karena tidak bisa dimiliki oleh mobil lain gitu. Begitu juga dengan nomor rangka, nomor mesin ya. Jadi nggak bisa dimiliki oleh lebih dari satu mobil ya. Dan juga untuk tahun pembuatannya ya, pembuatan itu tergantung dari si pabrikan tadi. Nah, kalau di warna baru dia bisa memiliki lebih dari satu tadi, misalkan merah, biru, atau misalkan silver dan seterusnya. Makanya di situ disebut sebagai multi-value attribute ya di sini. Nah, ini untuk contoh sederhananya ya, untuk di basic IR sebagai entitas yang ada contohnya di mobil roda 4 ya. Kalau kita ambil contoh misalkan di motor juga, ya itu juga bisa gitu ya. Jadi entitas di sini tidak hanya berupa mesin saja ya, bisa juga berupa SDM-nya atau misalkan berupa materialnya. Yang penting antar entitas itu bisa saling terhubung gitu. Nah, tentunya di sini kalau kita lihat ya, ada di mana untuk pekerja ya, ini kita ambil contohnya SDM ya tadi. Kalau di sini pekerja itu atributnya kan tidak hanya berupa NIP ya, atau nomor induk pekerja saja. Dan juga di sini ada, saya lupa di sini namanya kalau tidak salah, lebih ke jenis pekerjaannya atau apa ini. Nah, satu lagi adalah umur si pekerja tersebut ya. Dan perlu diingat
yang namanya umur ini kan pasti kalau dihitung secara database ya itu kan pasti bertambah ya kalau kita memasukkan misalkan 40 tahun ya kalau di tahun ini ya. Nah, pasti kan kalau misalkan kita cek di tahun depan itu kan otomatis bertambah juga gitu. Makanya di sini kenapa atribut employee age di sini itu harus ditandai dengan yang namanya garis putus-putus di sini ya. Sehingga di sini disebutnya namanya derived attribute. Jadi apa namanya istilahnya itu kalau yang namanya umur di sini ya itu memang tidak bisa dipecah menjadi beberapa bagian gitu. Dan tentunya ini pasti apa namanya secara otomatis dia itu bertambah umurnya ya, bukan sisa umur ya. Kalau sisa umur kan beda tuh. Ini kan kita mencoba lihat dari perhitungan dari tanggal lahir ya, tanggal lahir sampai dengan hari ini di input gitu. Makanya di sini kenapa atribut employer age ini itu dianggap sebagai derived attribute. Nah, perlu diingat juga kalau kita menamakan atribut ya, jangan sampai itu ada spasi ya. Jadi harus minimal ada apa namanya underscore ya, kayak gini ya. Jadi jangan sampai ada spasi kalau misalkan lebih dari satu kata ya. Dan juga kalau misalkan apa namanya ini kita menentukan primary key ya, primary key ini itu jangan lupa digaris bawahi dulu ya. Jadi seperti ini karena dia merupakan atribut unik untuk pembeda entitas yang lainnya. Nah, lalu berikutnya kita lihat di sini ya, apakah kita bisa membuat IRD hanya dengan satu entitas saja? Ya, bisa aja ya. Kalau misalkan kita mau menggunakan sebagai tipe ini namanya unary. Ya. Kalau ada dua itu namanya binary, yang lebih dari dua itu namanya ternary. Ya. Karena di sini ternary itu lebih ke 3 entitas ya. Kalau binary 2 entitas, kalau dari IRD itu hanya satu saja ya, jadi unassociated. Nah, biasanya kalau di sini kan agak jarang ya kalau binary itu, karena di sini untuk kursus dia hanya membutuhkan syarat beberapa saja gitu ya. Dan ini belum berhubungan dengan beberapa entitas yang lainnya. Nah, baru masuk ke binary di sini, di mana profesor ya itu terhubung dengan kelas ya, di mana tugasnya itu apa dulu ya. Karena yang namanya profesor ataupun dosen, salah satu tugasnya adalah mengajar ya, itu teach. Ya. Nah, kita bikin seperti ini dulu ya. Kalau misalnya ada 3, ya kita harus menghubungkan antara 3 entitas tadi. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, penghubung ini namanya apa? Sebagai kata kerjanya itu apa? Karena di sini yang namanya untuk relationship-nya itu ini biasanya menggunakan kata kerja ya. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah kita bikin IRD jangan lupa untuk membuat yang namanya tabel ya. Misalkan tadi kayak apa namanya yang ini ya, yang nomor 3 ini mana tabel yang nomor 3 ini ya. Yang ternary itu kan ada kontributor ya, lalu recipient sama fund. Ya, ini kalau misalkan ada beasiswa atau misalkan ada penghargaan gitu. Nah, di sini untuk tabelnya ya, jadi semuanya itu dibikin tabel. Entitasnya kan ada 3 nih, kontributor, recipient, sama fund. Fund itu lebih ke pemberi pinjaman atau pemberi apa ya, saya lupa namanya, pemberi satu yang pasti hampir mirip dengan hadiah, tapi ada juga persyaratannya gitu. Nah, ini kalau kita lihat untuk kontributor ya, lebih ke sponsornya tuh, biasanya kalau tidak menggunakan ID-nya berapa, ini ya, namanya siapa gitu. Jadi kalau kita buat tabel ya, itu minimal tuh ada 2 kolom ya. Jadi kalau kita mau bikin seperti ini, ya, bukan baris ya, kalau baris kan ke bawah tuh, kalau kolom kan lebih ke kanan ya. Dan juga ada namanya resipien. Jadi yang penerima itu siapa? Yang penerima itu biasanya bantuan ternyata dari penyakit kanker atau penyakit jantung gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Dan juga entitas yang ketiga itu namanya fund. Jadi fund ini nanti untuk primary care-nya itu adalah di sini ya.
Ini ada font ID itu biasanya disebut sebagai primary key. Jadi juga dengan kontributor itu font ID, yang resipien itu rich ID. Jadi namanya primary key. Jadi pembeda antara entitas satu dengan yang lainnya seperti itu. Sehingga nanti ini untuk font ini itu kita bisa gabungkan beberapa kolom. Ya misalkan untuk font ID-nya F1 ya, di mana untuk bantuan misalkan penyakit jantung ya, kita menggunakan kontributor dari sponsor dari namanya Brown sama Iglesias gitu. Ya. Karena di sini kan dia tergantung dari dia mau menjembangkan ke objek yang mana dulu ya, apakah dia hanya cukup ke penyakit kanker atau misalkan ke penyakit jantung ya. Nah kebetulan di sini untuk fund itu sendiri ya, di sini ada 5 ya, jadi penyakit jantungnya 2, penyakit kankernya ada 3 gitu. Karena kan tergantung dari si si kontributor tadi atau sponsor ya. Dan tentunya untuk fund ID ya di sini ya, itu disesuaikan dengan penomoran tadi ya. Di sini kebetulan ada F1 sama F2. Nah, sehingga antara ketiga unitas tadi itu ada namanya CMR, yaitu yang menjadi relationship yang ada di ternary ya. Nah, kalau kita lihat di sini CMR ini itu kita gabungkan dari beberapa kolom yang bisa kita di saya lupa namanya itu di backup lah gitu. Nah, fund ID ini itu dihubungkan dengan kontributor ID tadi. Ya. Lalu untuk CPR jumlahnya itu juga pasti beda dengan fund, ya. Karena dia juga menghubungkan antara 3 tabel tadi. Ya. Dan untuk penulisan kolom ini itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Gitu, ya. Nah, nanti untuk implementasinya akan seperti ini. Nah, lalu berikutnya untuk konektivitas ya. Jadi di mana nanti kita akan pelajari itu adalah one to one to many, dan many to many ya. Jadi kalau contohnya kita ambil ya, di mana misalkan dosen atau profesor entitas pertama, yang kedua adalah entitas yang kedua itu adalah kelas ya. Jadi entitas itu tidak mesti harus benda hidup ya atau SDM gitu. Bisa juga benda mati sendiri, misalkan kelas gitu. Nah, misalkan di sini satu profesor mengajar pasti lebih dari satu kelas gitu ya. Sehingga di sini disebutnya adalah one to many gitu ya. Begitu juga dengan many to many. Ya, kalau many to many ini udah jelas ya. Pasti di mana banyak mahasiswa itu pasti terdaftar ke banyak kelas gitu. Ya. Kalau kita sebagai mahasiswa semester sekarang kan, itu kan pasti yang ngambil kelasnya juga nggak mungkin hanya cuma 3 orang atau bisa 2 orang, pasti kan lebih dari 10 kan. Itu juga terdaftar ke semua kelas gitu ya. Karena kan kalau SKS kita kan kalau tidak minimal 20 ya kita bisa ambil yang namanya 24 gitu. Nah, disitulah untuk kita gunakan sebagai pembuatan IRD gitu ya. Jadi untuk entitas di sini itu tidak mesti harus berupa namanya orang saja gitu ya. Oke, sebelum kita teruskan ke set berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita teruskan lagi ya ke set berikutnya. Ini untuk yang kardinalitas nanti lebih ke apa namanya spesifik number ya. Ini kan ada 0,3 sama 1,1 itu nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, untuk rekursif entitas di sini, ini kalau terjadi jika hanya ada satu entitas saja gitu ya. Jadi sama kayak tadi ya, yang disebutnya unary tadi, di mana kita membuat IRD hanya untuk satu entitas saja. Gitu. Tapi nanti kalau untuk pembuatan realnya ya, itu pasti minimal ada dua entitas yang berhubungan tadi. Karena walaupun hanya satu juga, itu tetap kita membutuhkan namanya relationship ini ya misalkan sesama pekerja ya jadi kan satu orang menikah dengan satu orang pekerja lainnya gitu itu yang disebut sebagai is married to dan juga di sini persyaratan kedua misalkan satu pekerja ini ya itu apa namanya mengatur atau manajemen ke semua pekerja tadi gitu ya. Kalau ibaratnya kan yang namanya employee kan tidak hanya sebagai staff saja ya, dia juga sebagai ada yang manajer, ada yang kepala divisi, ada juga bahkan sebagai kepala direktur gitu. Itu makanya di sini kita kenapa bisa sebagai one to many karena bisa apa namanya mengatur ke beberapa orang gitu. Dan juga di sini ada namanya kursus juga ya. Kalau kursus ini lebih ke persyaratan tadi. Banyak kursus itu disyaratkan ke beberapa persyaratan lainnya gitu. Ya kayak ibaratnya misalkan kita mau mengambil suatu mata kuliah itu ada syaratnya apa saja gitu. Makanya di sini bisa disebut sebagai many to many ya. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita buat secara tabelnya ya, itu udah jelas ya, dimana kalau tadi kan di sini adalah one to one ya, ini jenis PRD-nya di sini. Nah, kalau kita buat sebagai tabel ya, ini contoh misalkan employee yang ada di sini ya, dimana apa namanya setiap apa namanya koridor satu nomor ya nomor pekerja tadi itu kan beda-beda ya ada yang 345 ya bahkan sampai 349 ini untuk yang nomor yang laki-laki tadi misalkan namanya Ramirez ya atau misalkan Jilani meskipun ini ada yang nama yang sama sepertinya misalnya contohnya Ramirez sama yang kedua ini tetap pasti kan orangnya beda ya kan dimana walaupun namanya ada yang sama tapi nanti pada saat penomoran juga untuk si pekerja tadi harus dibedakan gitu ya. Jadi nggak mungkin apa namanya ada yang namanya sama, tapi itu nomornya ada satu itu nggak mungkin terjadi ya. Sehingga di sini kalau kita lihat ya itu untuk pasangannya ini harus dibedakan satu sama lain. Misalkan untuk di final tadi misalkan Ramirez dengan Lois ya, misalkan Dennis dengan Robert dan seterusnya. Dan tentunya di sini ada juga misalkan kita membutuhkan pasangannya lebih ke nomor pasangan tadi kalau misalkan dibutuhkan gitu. Dan ini juga kalau misalkan implementasi untuk one to many ya misalkan di mana pekerja itu bisa mengatur ke beberapa pekerja lainnya. Ya misalkan kita sebagai staff ya, ini kan masing-masing staff memiliki beberapa kode ya dari Wedel sama Deltona. Nah itu dipimpin oleh siapa manajernya? Manajernya ternyata adalah Oricon di sini. Itu namanya nomor 102 gitu. Dan seterusnya. Itu kalau kita menyebutnya sebagai one to many. Ya. Atau misalkan many to many ini juga sama ya. Di mana kalau kita lihat seperti kode mata kuliah lah kalau di kita itu. Di sini kan ada namanya ACCT 211 ya lalu departemen kodenya misalkan dari apa namanya di jurusan apa misalkan akunting ya lalu nama mata kuliahnya apa lalu SKS-nya berapa dan seterusnya sampai seperti ini ya dimana kalau di sini kita lihat ya misalkan kita mau mengambil apa namanya IM 261 di sini ya itu harus misalkan lulus dulu MAT 243 ya MAT 243 itu apa matematika untuk si manajer misalkan seperti itu ya
Kalau misalkan ini ada kebutuhan untuk pre-revisit lah maksudnya. Karena kan ada di mana mata kuliah itu bisa ambil kalau misalkan mata kuliah sebelumnya itu sudah lulus, ya, misalkan gitu ya. Nah, makanya di sini disebutnya sebagai many to many ya. Tapi biasanya kalau untuk kita menuliskan notasinya ya, many yang di belakang itu kita tulisnya adalah n ya. Nah, berikutnya untuk model tadi ya, itu nanti kita akan buatnya seperti ini ya. Jadi masing-masing untuk entitas tadi ya, itu wajib ada namanya primary key. Misalkan seperti yang di mahasiswa di sini, lalu kode kelasnya di sini, lalu kalau misalkan kode kelasnya sini ya. Ini harusnya FK ya, foreign key. Kalau ini PK. Nah, ini yang primary key-nya. Ini juga primary key kalau nggak salah saya lihat ya. Nah, makanya di sini kita tentukan primary key terlebih dahulu ya, masing-masing entitas begini itu untuk membedakan keunikan dari satu entitas ke entitas yang lain. Nah, kalau misalnya ini mau dipakai ke entitas yang lain, itu maka disebut sebagai yang namanya foreign key atau FK di sini ya, supaya bisa digunakan sebagai entitas yang lainnya seperti itu, tapi bukan sebagai entitas utama tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ya itu kan harusnya kan antara si mahasiswa ya atau student di sini itu dengan kelas saja. Ya, tapi karena di sini kita bisa membuatkan si relationship ini itu dijadikan sebagai entitas, itu juga bisa. Itu namanya adalah asosiatif entitas seperti itu. Karena dia terbentuk dari hubungan antar entitas tadi, sehingga si relationship ini digunakan sebagai asosiatif entitas. Gitu. Jadi kayak misalkan bukan penyamaran ya, tapi lebih ke penambahan relationship menjadi entitas. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini semua masing-masing entitas itu ada semua ya, baik itu di student, enroll, sama dengan satu lagi adalah kelas. Gitu. Dan tentunya untuk kita mengembangkan IRD di sini ya, itu tetap kita harus bisa menjelaskan apa saja yang bisa digunakan yang ada di beberapa perusahaan ataupun kampus atau bahkan di organisasi. Gitu. Nah, ini contoh untuk penggunaan IRD ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari, nanti akan saya share slide-nya di Google Classroom. Gitu. Oke, mungkin seperti biasa ya untuk referensinya, saya coba dulu ya. Cek satu-satu. Ini kelas B ya. Oke, yang pertama Gus Vina. Hadir, Pak. Oke, sorry. Ini ada. Yang berikutnya Syakira. Hadir, Pak. Oke, Patricia. Hadir, Pak. Oh ya, oke ada ya, Patricia ada. Jenny Maulina. Jenny Maulina Nanda Putri. Oke, nggak ada ya. Berikutnya Adelia. Hadir, Pak. Oke. Risya Destian. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Arfarian. Hadir, Pak. Oke, ada. Raka Sofyan. Hadir, Pak. Oke. Nabila Lintang. Nabila Lintang Gladitya. Hadir, Pak. Oke. Dimas Al-Anas. Hadir, Pak. Oke. Oh ya, Jenny Maulina hadir ya. Oke. Berikutnya Mauna Sabira. Hadir, Pak. Oke.
Rizal Kusaini. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rifat. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Hadi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Oke, ada. Berikutnya Olivia. Hadir, Pak. Udah. Rafi udah. Hadir, Pak. Oke, Olivia ada. Berikutnya Claudia. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Christopher. Hadir, Pak. Oke. Nova Rahmandayanti. Hadir, Pak. Oke. Rafli Ardiansyah. Hadir, Pak. Oke. Anjar Setiwati. Hadir, Pak. Oke. Elma Fitriani. Hadir, Pak. Oke. Bertila. Hadir, Pak. Oke. Teresia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Isa. Hadir, Pak. Oke. Pateresia. Hadir, Pak. Oke. Rafli Sofiansyah. Hadir, Pak. Oke. Natasha Dwi. Hadir, Pak. Oke. Diah Ayu. Hadir, Pak. Oke. Nika Deksari. Hadir, Pak. Oke. Oke, ada Ade Zaki. Hadir, Pak. Oke. Mei Yesi. Hadir, Pak. Oke. Al Shifa. Hadir, Pak. Oke. Agnes. Agnes Nainggolan. Oh, ada. Oke. Marta Kezia. Hadir, Pak. Oke. Esther Anggi. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. Hafiz Zurumansyah. Hafiz Zurumansyah ada. Oke, nggak ada ya. Berikutnya Tengku Rahman. Hadir, Pak. Oke. Fawaz Muhammad. Fawaz Muhammad Salman. Hadir, Pak. Oke. Akila Muksita. Akila Muksita ada. Hadir, Pak. Oke. Abiyu Zaki. Hadir, Pak. Oke. Wilfa Febrika. Hadir, Pak. Oke. Nurlia. Hadir, Pak. Oke. Jessica. Hadir, Pak. Oke. Angel. Hadir, Pak. Oke. Agra Armando. Hadir, Pak. Oke. Danistio. Hadir, Pak. Sorry, Danistio ada nggak? Hadir, Pak. Oke, sebentar. Hadir, Ada ya? Oke. Oke, ada Danistio. Akbar Bil. Hadir, Pak. Oke. Diana Tiara. Oke, ada. Neni Oktarina. Hadir, Pak. Oke. Miftahul Fajar. Oke. Siti Balkis. Hadir, Pak. Oke. Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Agnes Partisia. Hadir, Pak. Oke. Syandi Alam. Hadir, Pak. Oke. Martua Elizer. Hadir, Pak. Oke. Larasita. Hadir, Pak. Oke. Krishna. Hadir, Pak. Oke. Natania. Hadir, Pak. Oke. Evianti. Hadir, Pak. Oke. Oke, udah semua ya untuk di kelas apa namanya TIB ya mungkin. Oke. Jadi untuk tapi suruh aja ada ya. Indonesia udah tadi. Kan Indonesia udah. Ya habis Surmansyah ada. Oke, udah ya.
Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Gimana, Raka? Untuk UTS kita diadakan secara online atau offline ya, Pak? Oh iya, saya belum dapat info ya mengenai UTS dari apa namanya jurusan atau teknik ya. Nanti akan saya tanyakan dulu ya, apakah nanti sifatnya online atau offline, dan jadwalnya juga saya belum dapat juga ini untuk minggu depannya. Apakah sesuai dengan apa namanya jam kuliah, atau mungkin bisa jadi dipilih jamnya di kelas yang mana terlebih dahulu. Bisa jadi nanti di jadwal itu misalkan sesuai dengan jadwal kelas C misalkan gitu. Nah itu misalkan aja ya. Nanti kalau misalkan nanti kan saya belum dapat info nih. Nanti mungkin saya akan apa namanya kabari lagi ke Raka ya nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Untuk slide ini nanti akan saya share ya. Dimana kan untuk minggu depan itu sudah masuk UTS ya. Jadi mudah-mudahan ya jadwal itu nggak bentrok dengan jadwal UTS yang lainnya gitu. Karena apa namanya ini kan dilaksanakan hanya 1 minggu saja gitu. Beda kalau misalnya UAS kan masih apa namanya bisa di apa namanya ditempati ke misalkan minggu 1 atau minggu kedua gitu ya. Jadi nanti untuk jadwal ini nanti akan saya kabari pada saat apa namanya mungkin kalau nggak hari ini mungkin besok lah gitu. Dan untuk saya nanti akan saya share mungkin apa namanya untuk nanti ya di mana nanti tugas besar nanti akan saya infokan lagi ya, kemungkinan nanti akan saya apa namanya saya kirim ya untuk di GCR masing-masing kelas, di mana nanti akan ada untuk pelaksanaan tugas besar, karena nanti kita waktunya ada 1 bulan lebih ya. Jadi batas maksimal deadline-nya kalau tidak satu kemungkinan di awal Desember gitu. Jadi untuk persiapan nanti akan saya share apa namanya pelaksanaan tugas besarnya kemungkinan ya itu sebelum UTS atau mungkin pada saat UTS gitu. Dan untuk penonton kelompok nanti akan saya apa namanya share juga di Google Classroom gitu. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jadi nanti selamat untuk mengerjakan UTS di minggu depan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.